Halo, perkenalkan. Nama saya Intan Skania Dewi, NPM 522 0111017. Perkenalkan, nama saya Maulida Nusafaa, NPM 522011019. Saya Agnes Harista, NPM 522011027. Nama saya Intan Skania Dewi, saya ingin menyampaikan satu materi yang tentang pelanggaran konstitusi yang berjudul Pemilu ditunda, Konstitusi dilanggar. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis di negeri ini yang wajib dijalankan secara konsisten, termasuk menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Secara tegas disebut bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tidak kurang dan juga tidak lebih dari 5 tahun. Semua upaya mempercepat atau menunda pemilu adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional yang harus dicegah. Sejak reformasi 1998 sampai saat ini, Indonesia konsisten menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan sudah 5 tahun ini digelar pemilu selama reformasi sejak pemilu 1999. Selama itu pula para elit politik negeri ini sangat tertib berpikir dan tertib tindak untuk selalu selaras dengan konstitusi. Saya Agnes Harista, bahwa penundaan pemilu merupakan masukan dari kalangan pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemilu ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Elite politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 atau bahkan 2028 sesuai apresiasi para petani sawit di salah satu kabupaten. Dikatakan bahwa apapun alasannya, menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 adalah melanggar konstitusi, yaitu ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga wacana dari kalangan elit tidak dapat melakukan penundaan pemilu akan melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan. Begitupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nama saya Maulida Nusafaa, saya akan melanjutkan materi tadi. Bangsa ini sangat membutuhkan elit politik yang tetap tegak lurus menjalankan konstitusi. Elit yang satu kata dengan perbuatannya, apalagi ketua umum partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu justru sudah terikat dengan kesepakatan fraksinya di DPR RI, pemerintah, dan penyelenggaraan pemilu pada 24 Januari 2022 sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggotanya ada DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. KPU pun pada tanggal 14 Februari 2022 sudah secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Dengan peluncuran ini, tahapan pemilu juga dimulai. Halo, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.